Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini kita semua dalam keadaan yang lebih segar, saya harapkan. Setelah kita istirahat tadi malam ya, saya langsung untuk diskusi sharing pada Bapak Ibu sekalian mengenai KPS atau kualifikasi dan pendidikan staf. Slide. Slide-nya cukup banyak hari ini. Saya akan berusaha cepat supaya bisa menambahkan beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab kemarin. Standar ini ada 21 dengan 81 elemen penilaian. Apa sih fokusnya? Fokusnya kita ingin perencanaan dan pengelolaan staf itu dimulai dari awal. Kemudian bagaimana staf itu mendapatkan pendidikan eh, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit tersebut dan kebutuhan perkembangan ilmu dan juga kebutuhan pasien. Terus bagaimana kita juga harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja staf, tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lain. Jadi sangat clear di sini tenaga medis ada dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga keperawatan jelas, dan yang di luar ini adalah tenaga kesehatan lain. Right? Di KPS 1 sampai dengan KPS 7 kita akan mendiskusikan tentang perencanaan dan pengelolaan staf. Jadi Bapak Ibu kalau untuk persiapan akreditasi di rumah sakit masing-masing, lembar ini yang perlu diperhatikan dan fokus pada lembar ini sehingga yang lain-lainnya mudah untuk disiapkan. Saya akan uraikan satu-satu. Next slide. Oke, KPS 1 Kepala Unit merencanakan dan menetapkan pendidikan, persyaratan pendidikan, bagaimana kompetensi dan pengalaman tiap staf di unitnya untuk bisa memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tentunya ini juga harus sesuai dengan misi rumah sakit, kemudian populasi pasien yang dilayani dan kompleksitas serta kebutuhan pasien. Jadi misalnya seorang dokter bedah ahli bedah jantung mungkin tidak akan diperlukan di rumah sakit daerah terpencil yang nggak punya alatnya. Dan kasusnya juga relatif sangat jarang. Nah, ini harus merupakan satu faktor yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana layanan diagnostik dan yang lainnya tuh yang tersedia di rumah sakit apakah memadai. Kemudian jumlah pasien rawat jalan, rawat inap, dan peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan pasien tersebut. Contoh tadi, kalau memang kita mau menjalankan unit bedah jantung, tentunya untuk diagnostiknya, untuk peralatan bedahnya, untuk stafnya itu perlu mendapatkan perhatian. Slide. Elemen penilaian, ini saya akan bahas sedikit bagaimana direktur harus menetapkan regulasi terkait dengan kualifikasi pendidikan staf yang meliputi poin yang di atas tadi ya. Kemudian bagaimana kepala unit merencanakan dan menetapkan persyaratan pendidikan kompetensi dan pengalaman staf di unit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin ini yang perlu sekali kita perhatikan, yang lain-lainnya saya rasa sangat normatif. Slide. KPS 2, tanggung jawab tiap staf dituangkan dalam uraian tugas. Ini adalah poinnya, jadi harus tiap orang itu punya job description. Job description perawat misalnya yang bertugas di satu ruangan tidak berarti job description sama. Karena setiap individu itu harus punya job description yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Uraian tugas itu
dibutuhkan untuk tenaga kesehatan jika tenaga kesehatan tersebut ditugaskan di bidang manajerial, misalnya jadi seorang dokter tapi merangkap sebagai kepala bidang pelayanan medis, keperawat yang sebagai kepala bidang keperawatan. Itu harus ada job description yang khusus. Kemudian tenaga kesehatan melakukan 2 tugas ini tadi ya, bidang manajerial dan bidang klinis. Ini harus mempunyai surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis atau ya saya biasanya kenal dengan istilah clinical privilege. Tenaga kesehatan yang sedang mengikuti pendidikan dan bekerja di bawah supervisi itu juga harus ada privilege-nya, apa yang boleh dan apa yang belum boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Tenaga kesehatan yang diizinkan untuk memberikan pelayanan sementara, misalnya ada perawat yang membantu dokter spesialis di rawat jalan, dokternya bawa dari rumah sakit lain misalnya, ini juga perlu dibuatkan uraian tugasnya. Right? Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke. Rumah sakit menyusun dan menetapkan proses rekrutmen. Evaluasi setiap berapa lama, kemudian pengangkatan staf itu kapan. Misalnya setelah seorang bekerja dievaluasi setelah 3 bulan. Kemudian kapan pengangkatannya, apakah setelah 1 tahun atau setelah 3 bulan itu diangkat sebagai staf. Prosedur-prosedur ini harus ada di setiap rumah sakit. Jadi rumah sakit tugasnya adalah menetapkan proses yang terpusat. Jadi yang betul-betul efisien, terkoordinir agar terlaksana prosesnya yang seragam. Jadi jangan masing-masing unit punya aturan masing-masing, tetapi betul-betul harus diatur dari pusat untuk mengatur keseragaman bagaimana rekrutmen staf, kemudian bagaimana evaluasi kompetensi calon staf, misalnya tadi saya sampaikan setiap 3 bulan. Ada juga yang melakukan evaluasi setelah 6 bulan. Kemudian bagaimana pengangkatan staf baru. Tentunya ini juga semuanya harus diatur dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Elemen penilaiannya very straightforward, jadi semuanya sudah jelas bahwa regulasi terkait proses rekrutmen itu harus ada, evaluasi kompetensi harus ada, dan bagaimana mekanisme pengangkatan staf. Dan proses A sampai C di atas itu harus seragam. Kita lanjutkan ke KPS 4. Rumah sakit menetapkan proses untuk memastikan bahwa kompetensi PPA sesuai dengan persyaratan jabatan dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pasien, untuk kebutuhan rumah sakit dan tentunya kebutuhan pasien ya. Staf klinis yang kompeten direkrut oleh rumah sakit melalui proses yang harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan jabatan atau posisi yang akan diisi. Bagaimana penilaian kompetensi awal untuk memastikan apakah PPA tersebut bisa melakukan tugasnya, tanggung jawabnya. Penilaian harus dilakukan sebelum atau saat staf tersebut mulai bekerja. Jadi harus kita betul-betul nilai pada waktu awalnya, apakah cocok, apakah bisa untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kompetensi ini juga mencakup untuk menilai kegiatan bagaimana cara mengoperasikan alat medis, alat klinis, bagaimana mengawasi pengelolaan obat yang sesuai dengan area tempat staf itu akan bekerja. Jadi tidak hanya kita melihat job desk-nya, tetapi juga bagaimana kompetensinya untuk hal-hal yang ada di poin B ini.
Kemudian bagaimana proses evaluasi, apa yang akan dievaluasi setelah berapa lama dan setiap berapa lama, sehingga evaluasi ini bisa berkesinambungan. Lanjut, kita lanjutkan ke KPS 5. Bapak Ibu, sangat penting rekrutmen itu sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Betul-betul penting, jadi tolong elemen-elemen yang di atas tadi diperhatikan. Kita lanjut ke KPS 5. Rumah sakit menetapkan proses untuk kompetensi untuk staf non-medis, non-klinis, sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan persyaratan jabatan atau posisi yang akan diisi, sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Jadi kalau tadi klinis, sekarang non-klinis, itu juga persyaratannya, prosesnya sama, dan juga harus dilakukan evaluasi secara berkala. Kita lanjutkan KPS 6. Slide. Oke, terdapat informasi kepegawaian yang terdokumentasi dalam file kepegawaian setiap staf. File kepegawaian itu harus selalu up to date dan berisi dokumentasi setiap staf yang ada di rumah sakit Bapak Ibu, dan informasi ini sensitif dan harus konfidensial. Apa aja sih yang harus ada di file kepegawaian? Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, kompetensi orang tersebut. Kemudian bukti sudah melakukan orientasi umum, orientasi khusus. Kemudian job description, riwayat pekerjaan, penilaian kinerja, ini setiap berapa lama kinerja dinilai, apakah setiap 6 bulan, setiap tahun. Data-datanya harus ada di file kepegawaian staf tersebut. Kemudian salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Tentunya setiap staf itu setiap tahun ada pelatihan-pelatihan, baik internal, eksternal, maupun ke luar negeri. Kemudian informasi yang menjadi syarat pandemi ini, kita semua tahu tentang imunisasi. Kemudian juga ada imunisasi khusus untuk misalnya staf laboratorium, karena mereka berhubungan dengan darah, bagaimana apakah ada imunisasi untuk hepatitis. Hasil medical check up, apakah mereka dilakukan check up? Apakah setiap tahun, setiap 2 tahun, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan check up? Data-datanya ini harus ada di file kepegawaian. Bapak Ibu, dari pengalaman ya, ini kelihatannya mudah ya, dan very clear, harus ada A sampai G. Tapi dalam pelaksanaan ini sangat complicated, karena pendidikan itu bisa berubah terus, kemudian keterampilan juga bisa berubah, kemudian juga penilaian kinerja seringkali sudah dilakukan tapi tidak dimasukkan ke file. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin memberikan sedikit tips untuk Bapak Ibu sekalian, karena kalau rumah sakit yang punya karyawan sampai lebih dari 1.000, bahkan 400-500 pun udah susah mengelola file kepegawaian. Bagaimana caranya? Salah satu tips, kalau sekarang sih mungkin gampang dengan file digital ya, tetapi yang masih pakai hard copy adalah bagaimana setiap periode, ada waktu tertentu, setiap karyawan harus ngecek filenya masing-masing, karena file ini adalah confidential. Dan tugas kita rumah sakit mengurutkan dari A sampai G. Bagaimana pendidikan, ada perubahan nggak? Bukti orientasi, apakah ada orientasi tambahan? Job desk, apakah ada perubahan? Kemudian riwayat pekerjaan, apakah ada mutasi, rotasi, dan sebagainya. Bagaimana penilaian kinerjanya, apakah yang lalu sudah masuk, atau yang 2 tahun lalu sudah masuk lengkap. Kalau semua ini poin A sampai G dilakukan secara individu staf tersebut dan ada periode tertentu,
tugas dari bagian personalia akan sangat dimudahkan. Jadi ini tips untuk Bapak Ibu, terutama yang rumah sakitnya besar-besar. Oke, kita lanjutkan ke KPS 7. Semua staf diberikan orientasi mengenai rumah sakit dan unit tempat mereka ditugaskan dan tanggung jawab pekerjaannya pada saat pengangkatan staf. Dari kemarin mungkin Bapak Ibu yang sempat ikut kemarin, saya berkali-kali menyampaikan tentang pentingnya orientasi. Seringkali kita menganggap, kayaknya diabaikan, maksudnya nggak terlalu penting-penting amat lah ya. Tetapi Bapak Ibu, orientasi itu sangat penting. Keputusan pengangkatan staf itu melalui tahapan. Pemahaman terhadap rumah sakit secara keseluruhan, balik-balik, belum. Slide sebelumnya, Pak, Ibu. Mohon maaf, slide sebelumnya. Iya, makasih. Tanggung jawab klinis maupun non-klinis. Slide sebelumnya. Iya. Bagaimana staf itu memahami tugas tanggung jawabnya sesuai dengan visi rumah sakit itu dapat dicapai juga melalui program orientasi. Jadi orientasi umum meliputi tentang visi rumah sakit ini pelayanannya apa aja, kemudian berapa lantai, kemudian lab-nya ada di mana, ICU-nya ada di mana, program mutu yang sedang dikerjakan, bagaimana juga tentang program pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian apa Center of Excellence dari rumah sakit tersebut, apa rencana ke depan, bagaimana cakupannya saat ini pasiennya, bagaimana kerjasama dengan rumah sakit sekitar, atau institusi sekitar, itu bisa disampaikan pada waktu orientasi umum. Orientasi khusus itu spesifik mengenai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya. Jadi proses orientasi ini sangat penting. Saya ulang pesan dari beberapa surveyor JCI pada waktu melakukan survei di tempat kami. Lebih baik kekurangan staf daripada ada staf yang bekerja tapi belum dilakukan orientasi. Karena staf yang belum dilakukan orientasi atau belum menjalani orientasi akan bisa menyebabkan error yang macam-macam dan akan mengganggu untuk mutu dan keselamatan pasien. Bapak Ibu, program orientasi ini sangat penting. Jadi betul-betul harus dilakukan dan tidak hanya kepada staf. Kalau rumah sakit Bapak Ibu punya volunteer, punya staf yang paruh waktu, atau mahasiswa, trainee, karyawan kontrak, dan juga vendor. Vendor itu juga penting untuk dilakukan orientasi. Karena misalnya vendor untuk restoran di lobi misalnya, di outsource ke pihak ketiga. Kita melakukan semua proses dengan baik, tapi staf vendor tidak bisa melakukan dengan baik, hasilnya sama aja, bisa membahayakan. Terutama dalam masa pandemi kemarin, kita banyak sekali belajar bahwa vendor itu harus betul-betul diperhatikan. Slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Tiap staf di KPS 8 ya, tiap staf diberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk mendukung atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Jadi harus ada ongoing training. Harus ada untuk para dokter CME, bagaimana continuous medical education. Tapi tidak hanya untuk dokter, untuk perawat, untuk allied health, dan untuk seluruh staf itu harus ada pendidikan berkelanjutan. Dan pendidikan apa sih yang kita perlu lakukan? Tentunya kita lihat dari data, staf ini butuh pendidikan apa. Dari data kita mau mengembangkan pelayanan apa. Sehingga untuk memenuhi standar pelayanan harus dilakukan pendidikan yang lebih lanjut.
Jadi bagaimana melakukan menentukan kebutuhan pendidikan lanjutan dari beberapa data hasil pengukuran data dan mutu keselamatan pasien. Misalnya di satu bagian terus terjadi medication error. Nah, apa nih penyebabnya? Apa analisa yang harus kita lakukan? RCE-nya, oh ini harus ada pendidikan lanjutan untuk staf farmasi, staf keperawatan, untuk poin-poin ini. Jadi kita melakukan training lanjutan berdasarkan data dan berdasarkan analisa dari data. Laporan insiden keselamatan pasien, tadi saya sampaikan tentang error dan sebagainya ya. Atau pasien jatuh terus terjadi di ruangan B. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemudian hasil survei budaya keselamatan pasien ini juga sangat penting untuk kalau bisa dilakukan secara rutin untuk survei budaya keselamatan pasien. Karena dengan hasil ini kurang lebih kita tahu gambaran ruangan mana yang sudah mengerti dengan baik, ruangan mana yang perlu pelatihan tambahan, dan bagian-bagian apa yang poin-poin apa ya yang perlu kita perkuat. Kemudian dari hasil pemantauan program manajemen fasilitas dan keselamatan. Ini juga sangat penting ya. Apakah hal-hal yang menyangkut tentang fasilitas itu perlu untuk dilakukan training lanjutan sehingga semua orang paham apa yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana juga untuk kalau kita punya alat-alat baru, bagaimana teknologi baru, misalnya pengenalan untuk e-medical record, e-prescription. Tentunya pengetahuan baru ini harus dilakukan pendidikan atau training lanjutan. Kemudian prosedur klinis baru. Misalnya akan ada proses baru untuk bedah laparoskopi atau ESWL atau apapun yang akan dilakukan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga rencana untuk menyediakan layanan baru di masa yang akan datang. Jadi kalau kita punya perencanaan itu akan sangat baik. Oke, pada Oktober 2022 kami akan melakukan proses operasi bedah jantung terbuka. Untuk itu SDM-nya udah ada, dokternya. Perawatnya udah ada belum? Sudah dilatih belum? Kemudian lab-nya, rehab mediknya, farmasinya, jadi obat apa yang harus siapkan, bagaimana misalnya kalau ada obat-obat yang harus ada metode khusus untuk pencampuran dan sebagainya, rehab mediknya nanti post-op, pre-op bagaimana, itu harus disiapkan sehingga pada waktu layanan tersebut ada, kita sudah siap. Dan tentunya kita memperhatikan kebutuhan dan usulan dari setiap unit. Next slide. Lanjut. KPS 81, staf yang memberikan asuhan pasien dan staf yang ditentukan rumah sakit dilatih dan dapat mendemonstrasikan teknik resusitasi jantung paru dengan benar. Jadi semua staf yang merawat pasien, termasuk dokter dan staf lain ditentukan oleh rumah sakit, itu semuanya sudah diberikan pelatihan teknik resusitasi dasar. Rumah sakit menentukan pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD dan bantuan hidup tingkat lanjut untuk setiap staf sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Jadi untuk BHD, mungkin aja polisinya adalah untuk seluruh staf yang kemungkinan akan berhadapan dengan pasien. Tetapi untuk bantuan program bantuan hidup tingkat lanjut itu bisa ditentukan. Oke, misalnya staf di ICU, staf di cath lab, staf di kamar operasi. Tentunya semuanya tergantung kebutuhan dan sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Kita lanjutkan. KPS 9, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Dalam melaksanakan program ini, staf harus memahami bagaimana cara pelaporan dan mendapatkan pengobatan. Misalnya,
Kalau ketusuk jarum, harus cepat-cepat melapor. Melapornya ke siapa? Di mana? Kapan? Terus juga kalau ada staf yang misalnya di-abuse oleh keluarga pasien dan sampai depresi misalnya. Bagaimana kita bantu untuk menerima konseling? Terus cedera yang lain-lainnya yang kemudian terpapar penyakit menular. Kita tahu ya selama pandemi ini cukup banyak, sangat banyak malah staf-staf rumah sakit yang terpapar. Nah, bagaimana kita juga memberikan edukasi, konseling sehingga mereka tidak merasa sendiri, mereka merasa bahwa rumah sakit memperhatikan. Dan kita juga harus melakukan identifikasi risiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit. Di mana saja risiko-risiko ini terjadi. Contoh tusuk jarum itu paling banyak terjadi di keperawatan, di rawat inap, dan di laboratorium. Kemudian masalah kesehatan dan keselamatan lainnya. Yang ini terus kita harus perhatikan sehingga karyawan merasa welfare-nya itu terjamin selama bekerja di rumah sakit kita. Lanjut. Nah, program kesehatan keselamatan rumah sakit tersebut mencakup screening kesehatan awal. Jadi penting sekali dilakukan pada waktu awal sehingga tahu kondisi. Misalnya, apakah pada waktu awal itu memang sudah menderita diabetes atau sudah menderita hepatitis. Jadi bukan dapatnya di rumah sakit. Pada waktu sebelum bekerja sudah ada. Kemudian tindakan untuk mengendalikan pajanan kerja yang berbahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau staf tersebut harus bekerja di ruangan yang mungkin bisa membahayakan. Program keselamatan dan kesehatan dan keselamatan ini juga harus terus mendapatkan pendidikan pelatihan ya, karena ya, pengetahuan berubah terus dan kita juga terus harus memberikan update kepada para staf kita. Dan bagaimana juga cara untuk memberikan asuhan kepada pasien yang aman. Kemudian bagaimana juga intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja. Kita harapkan ini tidak terjadi, karena itu harus diberikan pelatihan bagaimana mencegah terjadi kekerasan di tempat kerja, tetapi seandainya terjadi bagaimana harus menanganinya. Kemudian juga staf yang berpotensi menjadi KTD atau sentinel. Jadi ini ada beberapa pengamatan bahwa ada potensi KTD atau sentinel itu pada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita lihat kok dia lagi ya. Jadi ini harus ditarik akarnya. Kenapa? Kenapa orang ini cenderung untuk melakukan hal-hal yang membahayakan? Kemudian tata kerja yang harus kita perhatikan juga ya, cedera punggung untuk staf-staf terutama yang bekerja di UGD ini, karena mereka harus mindahin pasien dari bed satu ke bed lain, dan ini cenderung bisa menyebabkan cedera. Kemudian bagaimana vaksinasi, imunisasi, pencegahan, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Selama pandemi, ini menjadi hal yang harus dilakukan. Kemudian policy kembali apakah check up itu dilakukan setiap tahun, setiap 2 tahun, dan staf mana aja yang harus dilakukan check up. Kemudian ke pengelolaan kesehatan mental staf, seperti pada kondisi kedaruratan penyakit infeksi atau pandemi. Kita tahu selama masa pandemi ini banyak staf yang merasa depresi dan banyak hal-hal yang mereka rasakan karena tidak hanya di tempat kerja, tapi di keluarga juga mereka mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Baik, kita lanjutkan ke KPS 10. KPS 10 rumah sakit menyelenggarakan proses kredensial yang seragam dan transparan bagi tenaga medis yang diberi izin untuk melakukan asuhan kepada pasien. Jadi proses kredensial ini betul-betul harus seragam, jadi jangan sampai berbeda antara satu unit dengan unit lain atau satu spesialisasi dengan spesialisasi lain.
Kemudian 10.1, rumah sakit melaksanakan verifikasi terkini. Jadi verifikasi ini satu hal yang memang mungkin masih menjadi kendala karena tidak semua institusi pendidikan memberikan respon untuk primary source verification. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kredensial adalah proses evaluasi dari dokumen, tapi juga dari wawancara dan hal-hal lain ya, yang harus dilakukan rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya, dan untuk melihat tenaga medis tersebut apakah layak diberikan penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan tindakan atau asuhan di rumah sakit kita. Jadi sangat penting untuk dilakukan kredensial dan clinical privilege. Kami mengerti dan kita semua mengerti bahwa kesulitan untuk clinical privilege ini masih banyak terjadi karena faktor budaya ya, senioritas, kemudian sungkan dan sebagainya. Nah, bagaimana peran komite medik betul harus berjalan dengan baik sehingga proses kredensial dan privilege ini bisa berjalan dengan baik. Verifikasi adalah proses untuk memeriksa validitas dan kelengkapan. Jadi ini juga menjadi kendala karena seringkali kita kirim atau kita minta datanya, tapi data yang diminta itu terlalu lama atau bahkan tidak direspon sama sekali. Ada cara-cara untuk melakukan verifikasi primary source verification yang tentunya sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu di rumah sakit masing-masing. Kemudian rekredensial di sini ditetapkan minimal setiap 3 tahun. Oke, next slide. Kita lanjut ke KPS 11. KPS 11 ya. Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, objektif, dan berdasarkan bukti, evidence based, untuk memberikan wewenang kepada tenaga medis. Jadi proses untuk memberikan clinical privilege itu adalah kepada seorang staf tuh harus betul-betul objektif berdasarkan informasi, berdasarkan dokumentasi, dan berdasarkan kepercayaan. Karena kita percaya apa yang disampaikan oleh kandidat atau calon staf tersebut. Tidak mudah untuk memberikan wewenang klinis kalau kepada peserta didik, ini juga harus diberikan, itu lebih mudah, tetapi kepada teman sejawat ini biasanya merupakan satu challenge tersendiri. Program pendidikan spesialis menentukan dan ada daftarnya tentang kompetensi di area diagnosis dan tindakan prevensi dari KKI. Jadi setelah lulus kita juga benchmark kita adalah dari KKI, tetapi juga ada standar-standar baru atau kompetensi baru yang mungkin diikuti oleh dokter tersebut atau calon tersebut, sehingga kita harus melakukan validasi dan cek referensi. Yang penting prosesnya seragam. Poin di sini adalah seorang dokter dengan spesialisasi yang sama mungkin memiliki privilege yang berbeda. Karena pendidikan berbeda atau pelatihan tambahannya berbeda atau pengalaman dan hasil selama bekerja itu juga berbeda, dan jangan lupa kemampuan motorik ya. Tentunya semakin senior mungkin kemampuan motorik semakin berkurang. Jadi perlu diperhatikan juga pada waktu memberikan privilege. Lanjut, iya. Keputusan keputusan kewenangan klinis itu direkomendasikan, jadi dari komite medik merekomendasikan kepada direktur rumah sakit. Kemudian penilaian kinerja medis itu harus dilakukan, juga menilai berapa pasien yang dirawat, kemudian bagaimana ALOS, bagaimana ILO-nya,
bagaimana kepatuhan terhadap panduan praktek klinis, bagaimana penggunaan obat, apakah sesuai dengan formularium, dan hal-hal lainnya. Hasil evaluasi berkelanjutan atau OPPE dan FPPE itu harus dilakukan setiap tahun. Dan di sini juga setiap hasil pendidikan atau pelatihan tambahan juga diperhatikan untuk menjadi faktor pada waktu penilaian performance dari dokter tersebut. Untuk kewenangan tambahan juga pada pelayanan risiko tinggi, maka rumah sakit menentukan area pelayanan risiko tinggi. Misalnya apa aja, cath lab, untuk mengganti sendi lutut, sendi panggul, pemberian obat kemoterapi, obat radioaktif, obat anestesi, itu juga harus ada kewenangan tambahan. Dan kewenangan klinis tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai peralatan atau staf. Jadi dokternya ada, tapi kalau tidak ada alatnya dan tidak ada staf yang menunjang, maka privilege-nya tidak bisa diberikan di rumah sakit tersebut. Slide selanjutnya ke KPS 12. Ya, rumah sakit menetapkan penilaian praktek profesional berkelanjutan atau OPPE tenaga medis secara seragam untuk menilai mutu dan keselamatan serta pelayanan pasien yang diberikan oleh setiap tenaga medis. Jadi OPPE adalah untuk menilai kompetensi klinis dan perilaku profesional tersebut. Perilaku tenaga medis adalah role model ya, model dalam meningkatkan budaya keselamatan di rumah sakit. Jadi kalau tenaga medisnya bisa menjadi contoh buat yang lainnya, ini akan mempunyai dampak yang sangat baik. Slide. Kita lanjutkan dengan KPS 13. Rumah sakit paling sedikit setiap 3 tahun melakukan rekredensial. Jadi rekredensial dilakukan setiap 3 tahun berdasarkan hasil OPPE. Ini adalah poin di KPS 13. Mungkin karena waktu saya percepat ke KPS 14. Slide ke KPS 14. Mohon maaf, slide. Slide KPS 14. Oke, mungkin ya masalah jaringan, minta maaf. Rumah sakit punya proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga perawat. Jadi kalau tadi di standar sebelumnya kita lakukan untuk tenaga medis, sekarang untuk tenaga perawat. Prinsipnya hampir sama atau sama. Lanjut kita ke KPS 15. Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasarkan atas hasil kredensial. Jadi sama bahwa hasil kredensial dari tenaga perawat itu menjadi dasar untuk melakukan tindakan sesuai dengan kompetensinya, dan juga untuk rumah sakit untuk membuat surat penugasan klinis kepada perawat. Kita lanjutkan ke KPS 16. Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga perawat termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit. Jadi perannya sebagai klinis yang merawat pasien, tetapi perawat juga proaktif dalam menjalankan proses program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan risk management. Penilaian harus dilakukan secara periodik ya. KPS 17, rumah sakit punya proses yang efektif untuk melakukan kredensial untuk tenaga kesehatan lain. Jadi Bapak Ibu prinsipnya sama, ada tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga
tenaga kesehatan lain. Dan semua maksud tujuannya juga sama, bagaimana untuk meningkatkan mutu, keselamatan pasien, dan risk management. Lanjut, KPS 18. Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan berikan penugasan klinis berdasarkan atas hasil kredensial PPA lainnya dan staf klinis lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kembali setiap PPA dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan kepada pasien itu harus mempunyai izin atau license dari rumah sakit tempat praktek di rumah sakit tempat bekerja, maka rumah sakit itu bertanggung jawab juga untuk melakukan proses kredensial. Jadi kredensial itu tidak hanya untuk dokter, tapi juga untuk perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dan proses kredensial juga hampir sama dengan tenaga medis, juga harus melakukan evaluasi dari data-data yang ada, kemudian harus melakukan wawancara, kemudian juga harus mengecek ke tempat pendidikan atau tempat kerja sebelumnya. Kita lanjutkan ke KPS 19, rumah sakit melakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau tadi di dokter ada OPPI, di sini pun harus ada penilaian kinerja secara rutin. Dan jangan lupa dalam penilaian tersebut juga peran dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta risk management harus mendapatkan perhatian. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena memang ini cukup banyak sehingga waktunya harus dipercepat. Saya mohon waktu sedikit saja Ibu moderator. Kemarin beberapa pertanyaan menyangkut tentang pendidikan ya. Pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Kemarin kita mensosialisasikan bahwa untuk rumah sakit yang menerima mahasiswa, jadi mahasiswa belum lulus ya, untuk program pendidikan, maka rumah sakit tersebut harus menjalani PPK dalam proses akreditasi. Tapi kalau untuk internship, untuk temporary misalnya untuk pelatihan perawat 2 minggu, 3 minggu, itu tidak perlu diakreditasi untuk standar PPK. Jadi saya ulang, kalau menerima mahasiswa atau students yang belum lulus, jadi misalnya mahasiswa keperawatan, mahasiswa kedokteran, PPDS, itu semuanya harus melalui proses PPK. Tetapi kalau untuk tenaga yang sudah lulus dan untuk pelatihan berkelanjutan di rumah sakit Bapak Ibu sendiri masing-masing, maka standar PPK ini tidak berlaku. Jadi saya berharap bahwa penjelasan ini cukup clear, dan kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di WA dan saya berusaha untuk akan jawab. Ibu moderator, karena waktu, apakah masih ada kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan? Iya boleh, dokter bisa tanya 3 pertanyaan saja dok. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Bapak Mulyana Busra. Izin bertanya, apakah penilaian kinerja untuk dokter sama dengan OPPI? Ya betul Pak. Betul, OPPI itu adalah untuk menilai kinerja dokter. Selanjutnya dari Dr. Sumiwati. Apa kabar Dr. Sumi? Ingin bertanya, untuk program orientasi perawat yang bertugas di unit UGD, misalnya
apakah orientasi unit yang dimaksud dalam standar dilakukan oleh IGD atau dilakukan oleh Departemen Keperawatan? Baik, Dokter Sumi. Untuk orientasi khusus di unit, sebaiknya dilakukan oleh expert di unit tersebut. Kembali ya, kalau untuk UGD spesifik, sebaiknya dilakukan oleh expert di UGD. Nah, saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu apakah ada divisi untuk pelatihan, training center. Biasanya kalau ada divisi training center, maka orientasi khusus untuk perawat IGD ini meliputi beberapa pihak. Jadi meliputi UGD-nya sendiri dari perawat, kemudian dari dokter, kemudian beberapa spesialisasi juga memberikan training. Misalnya bagaimana penanganan untuk jantung, otak pada waktu kasus-kasus di UGD. Jadi kalau ada divisi training, maka ini akan lebih koordinatif, tidak hanya dari segi UGD-nya, tetapi juga kemungkinan yang akan didapat pasien-pasien UGD itu apa aja, sehingga pelatihannya lebih komprehensif. Mudah-mudahan menjawab Dr. Sumi, karena memang pelatihan di UGD ini biasanya tidak sebentar, ada yang 3 bulan, 6 bulan, di tempat kami itu juga sampai 2 tahun. Jadi betul-betul pelatihannya sangat-sangat komprehensif. Pertanyaan selanjutnya dari Monica, Rumah Sakit Citama. Selamat pagi, Ibu. Sebenarnya dari Rumah Sakit Citama. Untuk riwayat pekerjaan, apakah riwayat pekerjaan sebelum bekerja di rumah sakit kami atau pada saat bekerja di rumah sakit kami? Untuk riwayat pekerjaan, yang dimaksud dengan di file kepegawaian, tentunya riwayat sebelumnya juga, Bu. Sebelum bekerja di tempat kita tuh di mana aja, di bagian apa, berapa lama. Kemudian di tempat kita pun misalnya di Rumah Sakit Citama, pertama diterima di UGD, kemudian dipindahin ke ICU, perawat ya misalnya ya. Itu riwayatnya juga perlu diperhatikan. Jadi file kepegawaian itu sangat lengkap, berisi semua data tentang movement ataupun progres dari orang tersebut. Baik, sudah 3 pertanyaan, masih sangat banyak pertanyaan. Saya berusaha nanti akan jawab melalui WA dan akan saya kirimkan ke panitia. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Pagi-pagi ini sudah join acara ini, dan saya juga minta maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih banyak kepada panitia, juga kepada Dr. Aryati. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator.